ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahu. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahlah kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad dapat dibela kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, remaja dan remaji, anak-anak kami sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pagi hari ini Allah kumpulkan kita di sebuah tempat di rumah Allah dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha, melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah buat baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyampaikannya. Al-Quran menyampaikan wahyu Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah dan sampaikan salam penuh penghormatan kepadanya. Maka sekali lagi sebagai hamba Allah yang mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabinya, junjungannya, uswatun hasanahnya, maka mari sekali lagi kita berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah menyampaikannya. Angkongku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita bersama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja kita berada. Karena sesungguhnya bekal seorang muslim, bekal seorang manusia yang paling baik untuk menghadap Allah tidak lain tidak bukan adalah bekal takwa. Dan sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, manusia yang paling baik itu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maka sekali lagi untuk mengajak diri kita bersama untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah di dalam hamba-hambanya yang muttaqin. Angkongku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari raya kurban, hari raya Idul Adha mengingatkan kita kepada betapa agungnya, betapa indahnya, betapa mulianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam dalam mengagungkan, dalam mematuhi dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah ini akan abadi sampai akhir zaman karena Allah ikut mengawetkannya dalam Al-Quran. Al-Quran, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam suatu ketika melaksanakan sebuah perayaan, beliau menyembelih ratusan ekor unta, ribuan ekor kambing, lalu dibagikan kepada seluruh penduduk negeri Madian pada waktu itu. Setiap tahun beliau laksanakan, setiap tahun beliau berkurban seperti itu, sehingga suatu ketika datanglah seorang laki-laki tua kepada beliau yang merupakan jelmaan dari malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya,
Ya Ibrahim, kenapa engkau begitu royal mengorbankan hartamu? Ratusan ekor unta engkau sembelih setiap tahun, ribuan ekor kambing engkau sembelih setiap tahun. Kalau engkau bagi-bagikan secara gratis kepada semua orang, apa engkau tidak merasa rugi, wahai Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu? Allah sudah memberikan itu nikmat yang banyak. Sekiranya Allah meminta lebih dari ini, Allah meminta semua hartaku untuk diberikan kepada Allah, maka niscaya akan aku berikan. Bahkan kata beliau, sekiranya saya mempunyai seorang anak, lalu Allah minta untuk disembelih, maka pasti saya akan sembelih. Maka ketika itu berkatalah orang tua itu kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ingat janjimu ini. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berumur lebih dari 100 tahun, ketika di usia senja, beliau masih belum memiliki seorang pun keturunan, belum memiliki seorang pun anak. Walaupun selama menikah dengan Siti Sarah, beliau senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Selama puluhan tahun doa itu beliau lantunkan. Selama puluhan tahun doa itu menggetarkan arsy-arsy Allah. Selama puluhan tahun doa itu beliau sampaikan dalam tirakat dan doa-doa beliau. Tetapi sampai hari itu Allah terus ijabah apa yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam. Belum Allah beri. Meskipun beliau terus senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami anak yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sedang jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika beliau berinisiatif untuk menikah lagi dengan seorang perempuan muda bernama Siti Hajar. Dari pernikahan itu muncullah benih-benih kecemburuan dari Siti Sarah, sehingga dia tidak begitu suka dengan Siti Sarah. Apalagi ketika Siti Sarah sudah mulai menampakkan tanda-tanda kehamilan. Mulailah tumbuh benih-benih kecemburuan, benih-benih kebencian yang semakin lama semakin menyiksa hati dari Siti Sarah, yang berujung kepada ancaman-ancaman kepada Siti Hajar pada waktu itu. Sampai Siti Sarah menyampaikan, ya Ibrahim, sekiranya anakmu lahir dari perut Siti Hajar, maka saya pasti akan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Ini sumpah dari Siti Hajar ketika Siti Sarah ketika itu. Makin takutlah Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar ketika itu. Ketika itu kehamilan Siti Hajar pun sudah semakin besar. Datang perintah Allah kepada Ibrahim alaihissalam untuk membawa istrinya menjauh dari Siti Sarah. Lalu dibawalah Siti Hajar yang dalam keadaan hamil tua dan sudah menunggu hari untuk dilahirkan. Lalu dibawa ke antara sebuah gurun di antara bukit Safa dan Marwa. Di sana ditinggalkan Siti Hajar. Ditinggalkan seorang diri tanpa bekal. Ditinggalkan seorang diri tanpa satu kata pun yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika suaminya sudah beranjak pergi, timbullah keberanian dari Siti Hajar untuk bertanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Begitu mulianya Siti Hajar alaihissalam, begitu mulianya Siti Hajar radhiyallahu anha. Yang dia tanyakan, apakah ini perintah Allah? Bukan ditanyakan, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku? Di mana perasaanmu? Bukan itu katanya Pak Ibu. Tetapi, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, pendek saja, ya. Maka dibalas oleh Siti Hajar ketika itu, wahai suamiku, sekiranya ini perintah Allah, maka engkau pergilah. Karena saya percaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah, betapa mulianya ibunda tercinta
Siti Hajar radhiyallahu anha. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal dari suaminya, Ibrahim alaihissalam terus melangkahkan kaki dengan air mata berjatuhan menuju rumahnya Siti Sarah. Ketika itu beliau berdoa, yang doanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 37. Kata Ibrahim kepada Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idah minan nas tahwiya ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ibu-ibu dan bapak saudara sedang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta Ibrahim bukan kekayaan untuk anaknya, bukan pangkat untuk anaknya, bukan kemuliaan untuk anak istrinya, tetapi yang diminta oleh Ibrahim kepada Allah dalam doanya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau di Baitullah. Ya Tuhan, demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Subhanallah. Yang diminta Ibrahim alaihissalam ketika itu bukan cukupkan rezeki anakku, bukan itu, cukupkan rezeki istriku, bukan itu, tetapi beri mereka kesempatan untuk sholat. Subhanallah. Maka tidak salah Allah katakan bahwa Ibrahim alaihissalam salah seorang nabi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan bapaknya para nabi karena kepintarannya, kecerdasannya, dan keistimewaannya dalam mendidik anak-anaknya. Bayangkan ditinggalkan anak istrinya dalam keadaan tanpa bekal, tidak meninggalkan apa-apa, di sebuah gurun yang tandus. Yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana anak dan istrinya itu bisa melaksanakan sholat. Subhanallah. Mungkin inilah bedanya bapak-bapak saudara kaum muslimin, ibu-ibu rahimakumullah, dengan baginda Ibrahim alaihissalam. Ketika kita melepas anak-anak kita pergi, ketika bahkan menyuruh anak-anak kita sekolah, yang kita cembaskan pertama sekali adalah apel lai bacajan anak awak tadi. Bukan apa yang kita cemaskan, mereka sholat anak awak tadi. Yang dicemaskan oleh Ibrahim dan diminta oleh Ibrahim alaihissalam supaya anaknya tetap melaksanakan sholat. Subhanallah. Kemudian Ibrahim terus meninggalkan anaknya dan istrinya, kembali ke istri tuanya bernama Siti Sarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita, ada hikmah yang ingin kita sampaikan melalui cerita ini nanti. Tapi kita sampaikan kepada selesaikan dulu kisah ini, karena ini merupakan sebuah nampak jelas tentang risalah berkorban. Ibu dan bapak saudara sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah saat dilahirkan oleh Siti Hajar radhiyallahu anha, perut terasa semakin sakit, air mata meleleh penuh kesedihan. Kepada siapa penderitaan dan kepedihan itu akan diceritakan selain kepada Allah? Suami tercinta tinggal bersama istri tua, dia tinggalkan kita sendiri di padang gurun tanpa seorang pun, sementara dia semakin sakit dalam melahirkan. Bersandar ke sebatang kurma yang terdapat di gurun itu, beliau akhirnya berhasil dengan susah payah melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak diberi nama Ismail alaihissalam. Begitu anak lahir, dipotong tali pusarnya dengan terus bercucuran air mata, penuh dengan kegembiraan dan keharuan sekaligus kesedihan. Anak lahir tanpa dilihat oleh ayahnya. Anak lahir kemudian mulai menangis
Tangisnya semakin lama semakin keras, semakin lama semakin keras. Dan merasakan haus. Sementara air susu belum keluar. Siti Hajar mulai kebingungan apa yang akan dia berikan kepada anaknya Ismail kecil. Sementara dia di sana tidak ada setetes pun air pada waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, sidang jamaah rahimahullah. Dilihatlah dari jauh ada sebuah lembah yang berkemungkinan di antara kedua bukit itu ada di antaranya yang menyimpan air. Maka dengan susah payah, begitu selesai melahirkan dengan susah payah, Nabi Hajar alaihissalam berjalan ke arah lembah tersebut melalui dua bukit Safa dan Marwa. Tetapi air tidak ditemukan juga. Bolak-balik lagi mencari air antara Safa dan Marwa. Hal ini kemudian diabadikan dalam salah satu ibadah haji sampai hari ini. Setiap orang yang akan mengikuti ibadah haji mestilah ikut melaksanakan berlari-lari kecil antara bukit Safa dan bukit Marwa. Inilah syariat awalnya. Tidak juga ditemukan setes-setes air pun. Kembali ke tempat anak, di mana anak tadi ditinggalkan di sebuah batang kurma. Ternyata Ismail kecil sedang menangis keras menghentak-hentakkan kakinya. Dari bekas hentakan kakinya itu muncullah air. Zam, 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 zam. Kata Hajar radhiyallahu anha, berkumpullah. Zam-zam itu artinya berkumpul. Dikumpulkan air, dibuat kobokan kecil, dibuat kolam kecil, supaya air itu tergenang, terkumpul. Zam, zam. Dengan gembira terus diteriakkan zam, zam, zam. Inilah yang kita kenal sampai hari ini. Dan insya Allah tidak akan kering sampai akhir kiamat, yaitu sumur zam-zam. Lalu diambil air, diteteskan ke mulut Ismail alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga anak itu tumbuh dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sudah memasuki 2 tahun. Sudah memasuki 2 tahun datang Ibrahim alaihissalam. Datang Ibrahim menjenguk anaknya dan dibawa pulang. Anak yang begitu imutnya, anak yang begitu sedang lucu-lucunya, sedang menggemaskan, sedang baru cepat berjalan, sedang nakal-nakalnya, sedang imut-imutnya, membuat jatuh air mata Ibrahim melihat anak yang ditinggalkan dahulu. Ternyata hari ini sudah pandai dan cepat berlari. Dibawalah Ismail kecil ke rumah Siti Sarah. Dalam kira-kiranya Ibrahim alaihissalam terus berupaya bagaimana Siti Sarah jangan sampai mencelakai Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Ternyata benar, di hadapan pintu di depan rumah, Siti Sarah sudah berdiri dengan gagah, dengan sebuah pentungan yang sangat besar. Apa katanya? Kalau nanti Siti Hajar datang bersama anaknya, maka saya akan mengucurkan darah dari tubuh mereka. Tapi ketika melihat Ismail datang bersama orang tuanya, ketika anak itu masuk ke pelataran rumah Siti Sarah, gemetarlah seluruh tubuh Siti Sarah, hilang semua kemarahannya, berganti dengan keharuan. Selama puluhan tahun, bahkan sudah lebih dari 100 tahun mereka belum pernah memiliki seorang bayi pun di rumah. Hari ini datang seorang bayi, itu ternyata mampu menggugah dan mencarikan es yang selama ini membeku di hati Siti Sarah. Rasa benci berubah menjadi rasa sayang. Diambilnya Ismail alaihissalam lalu digendong dan dipeluknya penuh dengan kehangatan. Ketika itu diingatkan oleh Ibrahim alaihissalam, wahai istriku Siti Sarah, bukankah engkau sudah bersumpah? Bukankah engkau akan bersumpah akan mengeluarkan darah dari Siti Hajar kalau dia melahirkan anakku? Laksanakan sumpahmu sekarang. Dituntut untuk melaksanakan sumpahnya oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi apa kata Siti Sarah? Wahai suamiku, hari ini Siti Hajar adalah adikku, Ismail adalah anakku. Bagaimana mungkin saya tega untuk mencelakai mereka?
Tapi Ibrahim tetap berkeras, laksanakan sumpahmu. Lalu dengan berderai air mata diambillah sebuah duri. Diambil sebuah duri oleh Siti Sarah, lalu dipeluk Siti Hajar dan ditusuk telinganya sehingga timbus dan berdarah. Diambil lagi sebelah kiri, ditusuk lagi sebelah kiri, sehingga inilah Bapak Ibu, terutama ibu-ibu kami, inilah risalah awal kenapa perempuan-perempuan muslim itu bertindik. Setelah timbus telinganya, lalu digantungkan perhiasan-perhiasan indah oleh Siti Sarah. Lalu Siti Hajar pun melakukan hal yang sama, sehingga inilah cikal bakal kaum muslimin dan kaum muslimah, kaum ibu-ibu bertindik dan memiliki perhiasan di sebelah telinganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihissalam tumbuh semakin cepat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai masuklah usia remaja. Sudah masuk ke dalam usia remaja, Allah ingatkan janji Ibrahim alaihissalam. Allah ingatkan janji Ibrahim yang dulu pernah berjanji pada seorang tua. Sekiranya saya punya seorang anak dan Allah meminta anak untuk disembelih, maka saya pasti akan menyembelihnya. Hari ini, malam itu, Allah ingatkan sumpahnya Nabi Ibrahim alaihissalam melalui surat Asy-Syafat ayat 100. Allah ingatkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Setelah beberapa kali diingatkan oleh Allah dalam mimpinya, Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Subhanallah. Ditanya sama anaknya, ambo disuruh mendapi hal, bahaya mendapi ayo. Tapi apa kata Ismail alaihissalam? Tidak sia-sia Ibrahim alaihissalam selama puluhan tahun memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami seorang anak yang saleh. Hari ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya menjawab, ya abati, wahai ayahku, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayahku, jika itu perintah Allah, ya ayahku, jika itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Insyaallah engkau akan mendapatkanku sebagai seorang anak yang sabar. Subhanallah. Ditanya untuk dibunuh, tapi jawaban anaknya, wahai ayahku, jika itu perintah Allah, laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkanku sebagai seorang anak yang sabar. Subhanallah. Inilah bapak-bapak, saudara, ibu-ibu kami yang mulia, doa orang tua untuk mendapatkan anak yang soleh hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita hari ini, sudahkah kita doakan anak-anak kita? Sudahkah kita doakan anak-anak kita? Doa seperti apa yang kita lantunkan kepada Allah untuk anak-anak kita? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Bahkan disuruh diminta untuk disembelih saja, dia katakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan engkau dapatkan aku ya wahai ayahku sebagai seorang anak yang sabar. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sedang dirahmati jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan persetujuan anaknya, ditanya lagi sama orang tuanya, sama ibu-ibunya. Ditanya sama Siti Hajar, wahai Siti Hajar, sesungguhnya aku dan Ismail sudah sepakat memenuhi perintah Allah untuk menyembelih Ismail, untuk dikurbankan Ismail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menyembelihnya. Bagaimana pendapatmu wahai Siti Hajar? Lama Siti Hajar baru menjawab, bapak ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah. Lama baru dijawab. Lalu dijawab lagi, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ditanya apakah ini perintah Allah?
Ya Ibrahim, kalau itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Datanglah iblis laknatullah pada waktu itu menggoda Siti Hajar. Digoda Siti Hajar. Lalu tanya, hai Siti Hajar, apakah engkau sudah ikutan gila bersama Ibrahim? Anak yang engkau lahirkan dengan susah payah, seorang diri pula engkau melahirkan. Sekarang akan dibunuh oleh ayahnya, dan engkau rela-rela saja. Engkau sudah gila Siti Hajar. Diambil batu 7 buah, lalu dilemparkan oleh Siti Hajar. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lempar umrah, lempar jumrah. Dan datang lagi setelah mendapatkan persetujuan dari Siti Hajar, ditemui pula Siti Sarah. Ya Siti Sarah, kami bertiga sudah sepakat untuk menjadikan Ismail sebagai kurban. Dia akan kami sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Marahlah Siti Sarah. Aku sudah menambahkan anak ini lebih dari 100 tahun. Hari ini engkau mau membunuhnya? Aku tidak rela. Aku tidak rela, kata Siti Sarah. Setelah dibunuh diberi pengertian, diberi pengertian oleh Siti Hajar. Akhirnya luluh juga lah hati Siti Sarah. Jika ini benar perintah Allah wahai suamiku, jika ini benar perintah Allah wahai saudariku, maka aku ikhlas. Datang lagi iblis laknatullah. Wahai Siti Sarah, engkau sudah doakan engkau supaya mendapatkan anak selama lebih dari 100 tahun. Hari ini engkau sudah mendapatkannya. Tegakah engkau menghabiskan nyawanya hari ini? Jangan ikutan gila dengan mereka. Diambil batu oleh Siti Sarah, lalu dilemparkan kepada iblis. Didatangi pula ketika sudah mendapatkan semua persetujuan, dibawalah Ismail alaihissalam, dibawalah Ismail alaihissalam untuk melaksanakan penyembelihan. Sampai di sebelah pada ditembak, datang iblis menggoda Ismail. Wahai Ismail, engkau begini tampan, engkau begini cerdas, engkau mempunyai masa depan yang cemerlang. Apakah engkau rela hari ini diakhiri oleh ayahmu yang semakin hari semakin gila? Tapi Ismail tetap dengan pendiriannya bahwa ini adalah perintah Allah dan tetap harus dilaksanakan. Diambilnya batu lalu dilemparkan kepada iblis. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin sedang bermasyarakat yang dirahmati Allah, ada 3 kali pelemparan jumrah. Pertama, ada dikenal dengan jumrah Aqabah. Ya, ada 3 kali pelemparan jumrah. Ini dilaksanakan oleh setiap orang sampai hari ini dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi rangkaian ibadah haji sebenarnya adalah nampak jelas bagaimana pengorbanan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dibawalah Ismail ke tempat yang sudah ditentukan. Pisau sudah diasah setajam mungkin. Lalu ditanya lagi anaknya oleh Ibrahim alaihissalam, wahai anakku tercinta, kita akan menjalankan perintah Allah. Aku tanya lagi kepada engkau, kalau engkau ragu wahai anakku, kita batalkan saja. Tapi kata Ismail, ayah, jangan sekali-kali kecintaanmu kepadaku membuat engkau lalai atas perintah Allah. Jangan sekali lagi, karena engkau mencintaiku wahai ayahku, engkau membuat engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hanya saja wahai ayahku, aku punya beberapa permintaan. Sampaikanlah wahai anakku. Permintaanku pertama, kata Ismail, tolong buka bajuku wahai ayah. Karena nanti aku tidak ingin bajuku dilihat berdarah-darah oleh ibuku, dan ini akan menimbulkan kesedihan di hatinya. Kalau dia sedih, ini akan berpengaruh kepada keikhlasannya. Maka buka saja bajuku wahai ayah. Dibukalah baju Ismail alaihissalam. Ditanya lagi sama Ibrahim, wahai anakku, apalagi yang kau minta? Tolong ikat kakiku wahai ayah. Kenapa, kata Ibrahim? Karena aku takut nanti dalam kesakitanku, tanpa sengaja aku menendangmu wahai ayah, dan itu membuat engkau batal melaksanakan perintah Allah. Maka tolong engkau ikat kakiku. Lalu apa lagi wahai anakku? Tolong engkau ikat tanganku wahai ayah. Karena aku tidak ingin nanti dalam keadaan sakit menanggung maut, tanganku tanpa sadar memukulmu ayah, dan itu nanti akan membatalkan engkau dalam melaksanakan perintah Allah. Tolong engkau ikat tanganku.
Ikat tanganku, hai ayah. Lalu diikatlah tangan Ismail alaihissalam. Inilah risalahnya, wahai bapak ibu. Kenapa hewan kurban yang akan kita sembelih itu kaki dan tangannya diikat? Ini awalnya. Ini risalahnya, kenapa kaki dan tangan binatang kurban yang akan kita sembelih itu mesti diikat terlebih dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah rahimakumullah. Setelah mendapatkan persetujuan anak, kaki dan tangannya sudah diikat, dihadapkanlah dia ke rumah Allah, dihadapkan dia ke rumah Baitullah, dihadapkan dia ke kiblat. Seraya menangis Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau yang begitu tajam di leher anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemetarlah langit dan bumi ketika itu mendengarkan teriakan Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah? Apa kata Allah kepada para malaikat? Wahai malaikat, wahai malaikat, kau saksikanlah. Kau saksikanlah hamba-hambaku begitu patuh kepadaku. Bukankah kalian dulu mengatakan, ketika Adam akan aku ciptakan, mereka akan menumpahkan darah. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu inni